Kita masuk bab yang keempat, yaitu syarat-syarat solat. Syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar solat yang ia kerjakan dihukumi sah. Jika tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak sah solat tersebut. Dengan kata lain, yang dimaksud syarat di sini adalah hal-hal yang wajib dihadirkan di dalam melaksanakan solat dan bukan bagian daripada solat. Bukan bagian daripada solat. Solat kan jelas, Anda takbiratul ihram lalu salam, itu. Maka kewajiban-kewajiban di dalam solat disebut dengan rukun. Rukun itu masuk bagian. Tapi kalau kewajiban yang sebelumnya untuk kita persiapan namanya syarat. Semuanya sama-sama harus didatangkan. Begitulah para ulama membedakan. Padahal sama-sama syarat hukumnya wajib, rukun hukumnya wajib. Cuman wajib di dalam namanya rukun, wajib persiapannya namanya syarat. Kemudian ada kaidah yang harus kita fahami. Sengaja kami hadirkan agar dihafal nih kaidah ini. Semua solat yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat sahnya solat, semua solat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sahnya solat, nanti syaratnya akan kita sebutkan. Karena udzur, tapi kalau karena udzur, maka hukum solatnya sah. Udzur ini adalah sesuatu, ada halangan. Akan tapi solatnya wajib diulang, kecuali syarat menutup aurat. Sebagai contoh begini, syaratnya solat harus bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci dari najis misalnya. Kemudian suatu ketika kita berada di sebuah tempat, nggak ada air, kemudian juga nggak ada debu, nggak tahu di mana, di awang-awang kali ya, mungkin lah pokoknya. Sementara kita harus sholat, atau kita punya wudhu, tak tanya apa, khususnya perempuan punya baju satu-satunya kena kencing, dimandi cuci tidak mungkin, badannya juga kena najis, cuman nggak mungkin mandi, nggak mungkin. Waduh, sementara duhur mau habis, asar mau habis, sholatnya sah biarpun dia tidak bersuci, cuman wajib diulang. Yang penting kan tidak dosa di hadapan Allah, itu dulu faedahnya. Semua syarat sahnya sholat yang tidak terpenuhi karena udzur, maka sholatnya sah dan wajib diulang kecuali menutup aurat. Kalau menutup aurat, misalnya menutup aurat syarat sahnya sholat. Jika suatu ketika kita berada di sebuah tempat nggak ada baju, nggak tahu di mana juga kita, mungkin dicuri sama orang, satu rumah kebakaran atau apa, Anda ada pakai, nggak punya baju, sholat nggak pakai baju, sholat nggak pakai baju, berarti syaratnya tidak terpenuhi, sholatnya tidak terpenuhi, sholatnya sah dan tidak wajib mengulang. Hanya satu syarat, banyak nanti, bersuci dari hadas besar, bersuci dari najis di tempat dan badan dan seterusnya, ada nanti kita sebutkan satu demi satu. Itulah syarat. Syaratnya saya sholat di dalam sholat sebagai berikut. Nah, kita masukkan Islam. Nah, yang ini pengecualian lagi, orang bukan Islam melakukan sholat, ya enggak dianggap sholatnya. Seseorang yang belum beragama Islam tidak wajib melaksanakan sholat dan semua ibadahnya tidak dianggap sah. Tidak wajib melaksanakan sholat maksudnya tidak wajib kita suruh sholat, biarpun nanti di akhirat ada tuntutan. Jadi kalau orang tidak sholat akan dihukum di akhirat karena meninggalkan sholat. Orang muslim akan dihukum, non muslim juga sama kalau meninggalkan sholat. Jadi di atas dosa kekafiran ada dosa meninggalkan sholat. Sehingga dalam bahasa fikih, orang-orang di luar Islam itu juga mukhatabuna bi furu'i syariati. Orang di luar Islam itu juga diminta untuk menjalankan syariat, sholat, puasa. Hanya karena syarat untuk melaksanakan syarat puasa belum ada, yaitu syahadat, maka kita tidak boleh memaksa mereka karena dia belum punya Islam. Ini Islam. Seseorang dikatakan sebagai muslim jika terdapat satu di antara dua hal berikut ini. Tolong ini, muslim yang kemudian mereka akan wajib sholat kalau memenuhi syarat yang lainnya. Muslim itu apa sih?
keturunan muslim, lahir dari anak seorang ayah atau ibu yang muslim, bapak ibu yang muslim, secara otomatis anaknya muslim dan akan dihukumi sebagai muslim walaupun tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anaknya lahir dari bapak muslim, ibu muslim, anaknya pasti muslim selagi dia tidak murtad. Biarpun dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, diem tok, muslim. Yang kedua adalah berarti keturunan. Nanti bisa saja dari ibunya atau dari ayahnya. Ibunya saja muslim, ikut muslim. Contoh, ibunya muslim, ya pernikahan yang salah deh, seorang muslimah menikah dengan orang non muslim, maka lahirlah seorang anak ikut ibunya agamanya. Biarpun dalam Islam tidak dianggap pernikahannya sah, nasabnya pun tidak sambung dengan ayahnya, tapi diikutkan kepada ibunya yang muslimah. Atau seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab yang sah pernikahannya dengan ketentuannya tentunya, maka lahir anak ikut bapaknya, dibenangkan keislamannya. Nah, ini adalah Islam keturunan dan benar dianggap sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dari orang yang dari luar Islam. Yang wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk dianggap sebagai seorang muslim adalah sebagai berikut. Siapa yang wajib bersyahadat? Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat untuk dianggap sebagai seorang muslim, yang pertama adalah orang kafir asli, dari keturunannya adalah kafir, ingin masuk agama Islam, maka wajib bersyahadat untuk dianggap. Nggak cukup dengan hatinya, karena kita tidak tahu hatinya. Karena setelah bersyahadat nanti dia menjadi keluarga muslim, kalau mati dikubur di kuburan kaum muslimin, dan boleh saya mewarisi, dan boleh menikah dengan seorang muslimah. Jadi harus mengucapkan kalimat syahadat kalau dia kafir asli. Yang kedua adalah orang murtad yang ingin kembali kepada agama Islam. Orang murtad, naudzubillah. Lah, sebab murtad itu macam-macam, banyak sebab murtad, karena pekerjaan, perilaku, tiba-tiba sujud pada berhala, atau mengucapkan kalimat mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad. Murtad banyak sebabnya, dan ini perlu ilmu juga khusus supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang menjadikan kita keluar dari Islam. Seorang murtad kalau ingin kembali kepada Islam harus bersyahadat seperti orang kafir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya aneh hari ini ada orang kalau ikut kelompok saya, kamu harus baca kalimat syahadat. Loh, memang saya bukan Islam. Wah, semangat lagi ini harus syahadat baru lagi. Kenapa syahadat baru lagi? Kalau bersyahadat biasa saja, syahadat bukan syahadat masuk Islam, boleh. Tapi kalau orang ini suruh bersyahadat gara-gara belum masuk kelompok saya, ini, wah, ini kan repot. Berarti menganggap kelompoknya yang muslim, sang lain tidak muslim. Anaknya orang Islam adalah muslim selagi dia tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkannya dari Islam. Ini harus waspada. Ada hari ini kelompok harus berbaiat dulu kamu bersyahadat, kalau belum kamu tidak bisa masuk, kamu belum Islam. Bagaimana mengatakan belum Islam? Kok gampang banget mengatakan orang yang belum masuk kelompoknya belum Islam, selagi bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya muslim, sudah selesai. Sehingga jangan gampang mengatakan orang lain belum masuk Islam gara-gara bukan kelompok saya. Jadi Islam ini harus, kemudian nanti ada catatan insyaallah nanti akan kami tentang, kalau tidak salah kami sebutkan di dalam kitab Aqidah Khamsun 50 atau Sam'iyat, tentang ini agak panjang dan lebar. Kami berharap bahwasanya kitab-kitab kecil kami ini dimiliki untuk bisa jadi bacaan, yang punya perusahaan dengan karyawannya, yang punya membantu 5 bantunya. Makanya bagaimana dibaca agar hidup, rumah itu adalah hidup dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah, mungkin sampai sini saja dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan syarat berikutnya. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar insyaallah.